kelebihan setelah ikut bootcamp di bimbing apa aja sih? Mungkin ternyata di bimbing tuh ternyata apa ya gitu. Paling pertama pasti networking ya. Tapi yang kedua memang ilmunya sih. 4,5 bulan belajar di bimbing, fokusnya jelas gitu, tertata, dan memang materinya juga itu jelas banget. Apa yang harus dipelajarin di awal sampai endingnya gitu. Akhirnya benefit apa sih setelah ngerasain gitu ya Kak? Sebelum ikut bootcamp dan sesudah pas lagi kerja itu apa gitu? Aku itu kan terjun ke front end, sebenarnya ilmu masih basic dan dasar banget ya. Sebelum ikut bootcamp aku ngerasa kayak kalau nge-stuck nggak tahu harus tanya kemana. Tanya Google belum tentu terjawab. Setelah ikut bootcamp, logic jadi makin jalan. Terus HTML CSS jadi lebih mantep gitu kan. Terus pematangan materi di akunya secara pribadi itu lebih dapet banget sih Kak. Hello everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode kali ini. Dan hari ini mungkin teman-teman juga udah baca ya di title video hari ini, kita tuh bakal ngebahas lagi tentang web development. Nah mungkin kenapa sih hari ini kita bakal ngebahas tentang web development lagi? Karena mungkin sebelumnya kita juga udah bikin podcast ya sama Kak Mizi, kalau teman-teman di sini udah pada nonton. Dan cukup bagus juga ya untuk hasilnya kemarin, dan banyak juga teman-teman di sini yang akhirnya nanya nih tentang web development tuh menarik juga ya untuk dijadikan salah satu pekerjaan yang emang kedepannya juga emang high demand gitu. Dan menurut dari startup ranking itu memang ada sekitar 2000-an startup di Indonesia yang terhitung sampai Agustus 2022 di tahun ini. Dan makanya proyeksi kedepannya itu memang di Indonesia membutuhkan sekitar 17 juta pekerja di bidang ekonomi digital di tahun 2030. Nah makanya dari proyeksi ini tentu emang bakal berdampak nih teman-teman pada tingginya permintaan untuk kebutuhan full stack developer untuk mengerjakan front end dan back end developer. Nah makanya juga saking banyaknya nih demand yang dibutuhkan, dan mungkin juga lulusan dari IT juga gak sebanyak itu ya. Jadi sampai teman-teman yang belum lulus kuliah, terus juga bahkan mungkin teman-teman SMK yang kerjaannya itu yang berhubungan dengan IT itu udah kerja, dan banyak yang emang dipekerjakan sama perusahaan-perusahaan di luar sana. Nah makanya hari ini kita bakal bahas tuntas juga nih teman-teman tentang web developer atau mungkin web development ya gitu, sama salah satu alumni juga dari web development di bimbing. Mungkin kita bisa say hi. Halo Kak Anastasia, apa kabar hari ini? Iya, halo juga Kak Syafira, kabarku baik. Oke, mungkin di sini Kak Anastasia boleh nih sedikit ceritain mungkin backgroundnya, terus juga ya mungkin dulu kuliahnya apa, sekarang kerjaannya apa gitu, boleh. Silakan Kak. Sebelumnya pertama-tama perkenalkan, namaku Anastasia Arwan. Mungkin biar lebih friendly ya panggilannya Cia aja gitu, karena Anastasia panjang juga. Dulu aku itu kuliah di jurusan Sistem Informasi. Mungkin boleh nggak sih ceritain gitu sedikit tentang kenapa sih akhirnya memilih untuk tadi kuliahnya di Sistem Informasi ya. Jadi kenapa sih memilih untuk di bidang web development ini, dan mungkin apa sih yang tertarik membuat pembelajaran Sistem Informasi ini tuh menarik gitu buat Kak Cia? Memang awalnya itu aku jurusan Sistem Informasi ya. Peminatnya itu aku ngambil Business Intelligence gitu. Tapi ending story-nya ketika skripsi justru bikin aplikasi website, dan itu ngoding ya kan. Cuma memang aku sendiri nggak bisa saat itu. Jadi aku kebanyakan skripsiku itu untuk bagian coding minta tolong sama orang. Dan aku cuma ngerjain penulisannya dan segala macam diagram segala macam kayak gitu-gitunya. Tapi ketika penulisan itu berlangsung, pasti aku juga terjun langsung buat belajar dong. Karena kan ya kalau aku nggak menguasai, nanti ketika presentasi juga itu akan jadi jelek banget ya. Ketika belajar, ketika presentasi hasilnya memuaskan di hari H sidang, terus aku ngerasa kayak kok harusnya aku bisa nih ngerjain kayak gini gitu kan. Tapi kenapa aku ngerasa nggak mampu, sampai akhirnya kayak kenapa ya aku minta tolong orang padahal aku bisa gitu. Itu sih alasan utama kenapa aku memutuskan buat cari penambahan ilmu dari di bidang web development, dan itu yang jadi alasan awal kenapa aku tertarik sama web development. Oke, menarik. Berarti kalau misalnya dari Kak Cia sendiri ya, tadi mungkin untuk lebih friendly aja panggilannya. Jadi Kak Cia itu tadi awalnya udah kuliah kan di bidang Sistem Informasi, terus akhirnya waktu itu udah sempat kerja juga ya jadi front end kalau nggak salah ya. Dan akhirnya kenapa sih Kak udah kerja nih, maksudnya udah kuliah gitu Sistem Informasi, terus akhirnya udah kerja juga di bagian front end, kenapa sih akhirnya tetap mau nih buat ikut bootcamp gitu? Memang kebetulan sebelum ikut bootcamp itu aku udah dapat kerjaan sebagai front end gitu. Cuman memang awal mula cari kerja itu kan memang
sesuai jurusan ya, pengennya betul. business intelligence gitu. Tapi ketika interview justru ditawarinnya front end gitu. Dan memang karena ada rasa tertarik dan emang karena kepo juga mungkin ya, jadi ditelusurilah, diperdalam gitu. Tapi ketika di kantor itu pasti ada perasaan kayak kok gini-gini aja ya gitu, nggak maju-maju gitu. Dan statusku saat itu kan memang bukan pekerja tetap ya, masih agak kayak magang gitu kan. Jadi kayak ngerasa kok aku kurang ya performance-nya buat kantor gitu. Makanya aku mencari bootcamp yang bisa ngebantu aku buat memperdalam ilmu dari web development itu sendiri sih. Oh oke, mungkin kita juga udah sering ya teman-teman kayak ngebahas kenapa sih akhirnya milih bootcamp atau sebagainya. Tadi kan Kak Cia sistem informasi ngambilnya itu penjurusannya ya kurang lebih itu business intelligence, tapi akhirnya kerjanya itu di bagian front end. Nah terus kenapa sih akhirnya pengen mencoba untuk ikut bootcamp ya? Mungkin karena di bootcamp itu kan ada real case gitu ya Kak. Jadi mungkin yang apa yang dipelajarin di kuliah atau mungkin yang ada di tempat magang itu bisa lebih mungkin dielaborasikan lagi nih sama mentor-mentor kalau misalnya di bootcamp, terus kita bisa nanya-nanya gitu mungkin betul. Jadi kalau dari bootcamp. Dan mungkin kalau misalnya dari Kak Cia sendiri akhirnya kan bootcamp banyak ya Kak di luar sana. Dan setelah mungkin Kakak juga sebelumnya mungkin udah membanding-bandingkan gitu ya. Kenapa sih akhirnya milih bootcamp yang dibimbing gitu? Terus mungkin mulanya tertarik ikut bootcamp tuh gimana gitu ceritanya? Iya, memang kayak tadi Kak Syafira bilang ya, aku kan udah pasti ini ya riset dulu ya bootcamp gitu. Sebenarnya dari awal aku cari bootcamp itu tujuannya maunya yang front end gitu. Cuman kebanyakan bootcamp itu kan menawarkan full stack ya. Terus aku juga awalnya nggak tahu nih ada di bimbing ya kan. Sampai akhirnya muncul tuh iklannya Digital Skill Fair batch 4 ya kan. Terus tertarik gitu. Cuman waktu itu aku join bareng temanku yang ikut full stacknya web developmentnya, aku bagian yang UI UX. Terus setelah seminggu belajar di Digital Skill Fair, kita sharing information kan. Terus aku ngerasa kayak kok aku lebih tertarik dan lebih dapat feel-nya yang di full stack ya kan, di web development gitu kan. Akhirnya aku coba chat. Awalnya aku kalau gak salah chatnya by WA sih langsung ya. Terus kayak tanya-tanya sih sebenarnya, masih tanya-tanya gitu. Dan memang alasan yang paling utama memang biayanya sesuai kantongku sih. Bener-bener emang kalau dibimbing tuh rata-rata orang bilangnya karena harganya yang affordable ya. Dan mungkin kalau teman-teman di sini tadi dengar Kak Cia awalnya ternyata ikut Digital Skill Fair. Nah itu salah satu acara webinar kita teman-teman dari dibimbing. Jadi itu kayak short mini course gitu kali ya kurang lebih. Jadi nanti selama seminggu gitu nanti ada 4 hari kita nanti belajar tuh. Nanti mungkin tadi Kak Cia belajarnya UI UX ya dan temennya tadi web development. Jadi teman-teman di sini tuh bisa mungkin nih sebelum kayaknya mau komit untuk ngikutin kelas bootcamp yang 4,5 bulan gitu kan mungkin agak lama ya. Jadi mungkin boleh nih nyobain ibaratnya free trial dari dibimbing bisa ikut Digital Skill Fair gitu. Makanya tadi ternyata Kak Cia setelah sharing-sharing informasi, kalau nggak salah UI UX itu juga mirip ya Kak sama front end gitu ya. Mungkin boleh nggak sih Kak diceritain kemiripan dua itu? Sebenarnya mungkin kesamaannya sama-sama ngedesain ya. Cuman bedanya kalau UI UX itu kan ngedesain by bukan template sih, lebih kayak websitenya didesain gitu kan, desain rancangannya gitu. Sementara kalau misalkan web developmentnya itu terutama di bagian front endnya memang ngedesain tapi dari codingnya gitu. Jadi sebenarnya dibanding sama lebih searah dan sejalan mungkin ya, karena kan semua desain yang udah dirancang sama UI UX itu ujung-ujungnya nanti di develop sama back end dan front end gitu. Front end yang akan ngoding bagian tampilannya gitu, desain tersebut kan kayak gitu. Jadi mungkin dibanding dibilang sama lebih searah dan sejalan ya. Oke. Jadi aku juga sebenarnya baru tahu tuh Kak Cia. Jadi teman-teman di sini tuh kalau mungkin masih awam kali ya tentang apa itu front end, apa itu back end. Kalau mungkin front end itu dia tuh jadi yang misalnya tampilan website di awal itu teman-teman front end ya yang ngebantu untuk codingannya. Terus mungkin gimana sih biar dikliknya enak. Mungkin gitu ya Kak. Oke. Dan kalau untuk back end itu mungkin boleh nggak nih Kak sedikit dikasih tahu back end tuh apa sih gitu? Kalau back end itu sendiri kayak tadi kan front end untuk desainnya gitu. Tapi kita kalau bikin website gak mungkin desainnya aja kan. Gak mungkin tampilan aja gitu. Pasti butuh datanya, butuh tabelnya apa segala macam. Dan itu kebanyakan memang back end sih yang bikin. Kayak API-nya, terus kayak database-nya. Itu kan yang rancang dan yang ngoding juga dari pihak back end kan. Jadi memang ada front end dan ada back end gitu. Itu karena memang biar
fokusnya tuh lebih tertata sih. Jadi ada yang ngedesain tampilannya dan ada yang ngedesain dari rancangan database-nya kayak gitu sih Kak. Oke, jadi kalau teman-teman di sini juga pengen tahu ya. Tadi kalau nggak salah Kak Cia di sini waktu itu ikutnya full stack development ya. Nah kebetulan di bimbing itu sekarang emang lebih fokus sih Kak. Jadi kita tuh ada front end sama back end tuh dipisah akhirnya. Mungkin karena itu ya kita dapat feedback juga dari student-student. Ini mungkin juga aku udah pernah sampai di podcast yang sebelumnya. Kita tuh jadi mencoba untuk ngebuat improvement itu karena emang kalau di pekerjaan juga dibutuhinnya juga biasanya salah satu ya Kak, antara ya mau front end aja atau back end aja gitu ya. Makanya teman-teman kita sekarang ada front end sama back end. Jadi mungkin kalau waktu itu Kak Cia ikutnya di batch yang sekarang 9 itu bisa tuh milih yang front end. Awalnya Kakak pengen nyarinya yang front end kan ya. Oke, dan berarti mungkin dari Kak Cia sendiri boleh gak sih kasih tahu mungkin kelebihan setelah ikut bootcamp di bimbing apa aja sih, mungkin ternyata di bimbing tuh ternyata apa ya gitu. Mungkin ini ya Kak, yang paling pertama pasti networking ya. Karena kan pasti semua orang ikut bootcamp, ikut apapun itu pasti networking gitu. Tapi yang kedua memang ilmunya sih. Dari di bimbing itu aku 4,5 bulan belajar di bimbing. Memang fokusnya ini ya jelas gitu, tertata dan memang materinya juga itu jelas banget gitu. Dari apa yang harus dipelajarin di awal sampai endingnya gitu. Terus memang yang paling aku seneng dari di bootcamp di bimbing ini buat orang-orang yang awam gitu. Dia tuh ada coding exercise setiap seminggu sekali kan. Jadi setiap Senin dikasih, Jumat udah harus ngumpulin. Dan itu tuh bener-bener ngelatih logik kita banget. Karena mau back end ataupun front end pasti butuh logik itu kan. Dan yang memang paling aku poin plus juga buat aku ini ya mini projectnya. Jadi kayak selesai bootcamp tuh kita kan pasti namanya interview pasti butuh kan nunjukin apa sih yang udah kita lakuin kayak gitu kan. Dan mini project itu bisa kita jadikan achievement, kita tunjukin ke interviewer buat ini nih yang udah kita coba buat kayak gitu. Jadi kayak mereka yang yang tahu kita ikut bootcamp juga tahu ini tuh ada hasilnya kayak gitu sih Kak. Oke. Jadi mini exercise tadi ya Kak atau mini project. Mini project itu kayak gimana, mungkin boleh diceritain dikit kalau aku kan kemarin ikutnya full stack ya. Jadi kan front end-nya ada, back end-nya juga ada gitu. Kemarin itu memang ada Bootstrap dulu, mini project Bootstrap. Terus selanjutnya ada mini project bukan RSAP sih sebenarnya back end server gitu kan, bikin buat back end-nya. Terus yang ketiga itu ada mini project React, itu framework dari front end-nya, baru yang terakhir final project gitu. Dan mini project-nya pun juga memang waktunya agak mepet ya kalau aku secara pribadi gitu kan. Karena memang saat itu kan aku sambil kerja ya. Jadi tapi itu memang ini sih ngebantu banget buat nge-review ulang lagi gitu kan. Kayak Bootstrap juga kan. Betul. Sekarang kan ke orang-orang kan ngoding udah pakai framework ya. Kayak Bootstrap gitu kebanyakan ya kalau pakai React juga UI-nya pakai Bootstrap kan kayak gitu. Tapi untuk Bootstrap-nya sendiri kan memang mulai jarang ada yang make mungkin ya kalau aku bisa bilang gitu. Jadi bisa buat nge-review lagi sih Kak kayak gitu. Oke, jadi ternyata setelah ikut bootcamp itu lebih ke Kakak tuh bisa dapat project-project yang emang real case. Jadi lebih membantu juga ya ketika sama interviewer bisa ditunjukin ini loh yang udah pernah dikerjain sebelumnya. Oke, dan berarti kalau dari Kak Cia sendiri boleh gak sih mungkin ceritain dulu pernah gak sih mungkin ikut bootcamp gitu, atau mungkin ya mirip-mirip pembelajaran bootcamp, dan kalau pernah mungkin apa sih yang bisa ngebedain bootcamp yang pernah diikutin dan juga dengan dibimbing gitu. Sebenarnya memang pernah ikut bootcamp tempat lain juga. Cuman memang kalau dibandingin aku lebih senang ini ya dibimbing gitu. Karena secara mentor itu nggak cuman kayak ada doang ketika kelas gitu. Bahkan ketika selesai kelas kita pun ada grupnya sendiri kan untuk mentor dan siswa. Jadi kita bisa langsung tanya gitu. Jadi fasilitas untuk sesi tanya jawab sama mentor itu ada gitu. Bahkan di luar dari itu ada lagi nih sesi konsultasi, dibimbing konsultasi kan. Betul. Jadi di luar dari mentornya ada lagi mentor khusus untuk konsultasi gitu. Ketika mentor yang aslinya mungkin gak bisa, atau aku ada pertanyaan yang kayaknya ini susah banget gitu, aku lebih baik konsultasi gitu. Jadi kita ada sesi konsultasi itu kan. Terus juga dari segi materi menurutku itu ini ya sesuai kebutuhanku banget gitu. Jadi kayak memang dasarnya ada, logik dasarnya ada gitu. Tapi makin hari itu levelnya makin naik kan, pembelajaran advance gitu kan. Udah ngarah yang ke lebih susah gitu kan. Tapi yang kayak gitu tuh ngolah lagi gitu, nge-review otak lagi kan kayak gitu. Sama kayak tadi yang aku bilang poin plusnya ada coding exercise. Itu ya sih yang benar-benar aku sampai sekarang juga kayak
kalau bukan karena coding exercise logikku nggak jalan. Kayak gitu sih. Iya. Oh I see. Berarti tadi menarik juga sih Kak Cia tadi ngomongin tentang mentor. Berarti kalau misalnya waktu itu kan suka ada namanya bug gitu-gitu ya. Iya. Kalau misalnya di web development itu bisa dibantu berarti ya kalau sama mentor secara real time gitu ya di grup tersebut ya. Oh oke. Berarti kalau dari Kak Cia sendiri boleh gak sih mungkin kasih insight apa sih yang didapetin selama jadi student bootcamp, mungkin achievement yang pernah didapatkan gitu ketika lagi ikut bootcampnya gitu. Mungkin kayak tadi aku udah bilang ya, pertama pasti networking ya, karena kan pasti teman seperjuangan tuh ya kayak kalau nggak ada teman seperjuangan kurang gitu kan, ngerjain tuh kayak beban sendiri gitu. Terus mungkin ini kali ya materi-materinya gitu kan, terus mentor-mentornya gitu. Memang mentornya pun memang udah berpengalaman gitu. Ketika kita tanya kayak tadi Kak Safira bilang soal bug atau error, ketika kita tanya mereka pun langsung bisa kasih feedback yang sesuai gitu. Dan kayak oh iya ini coba kamu begini gitu kan. Dan aku pun pernah berapa kali kejadian seperti itu kan. Dan responnya langsung selesai kan kayak gitu. Terus juga banyak sih Kak gitu, mending coba langsung kali. Oke, menarik nih. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya pengen konsultasi juga sih sebenarnya kita dulu kan biasanya konsultasi kita via admin doang ya, namanya admin Mila. Nah sekarang kalau teman-teman di sini masih bingung, apalagi kita kan udah ngebelah dua ya, mungkin front end sama back end. Jadi kayak masih banyak tuh Kak yang bingung, apalagi orang-orang yang mau switch career ya. Itu kayak aduh pengennya front end atau back end ya, kayak takut kalau front end gak cocok atau back end gak cocok. Jadi gue pengennya yang mana. Nah itu teman-teman kita sekarang nyediain konsultasi sebelum kelas. Nah, jadi ada namanya nanti Mas Angga yang bakal nge-guide teman-teman semua di sini buat ngebantu milih nih maunya ikut bootcampnya apa gitu ya. Mungkin kalau sekarang ya antara front end atau back end atau mungkin UI UX, data science, digital marketing dan yang lain-lain tuh bisa banget. Nah, mungkin aku juga lanjut ke questionnya kali ya Kak Cia. Berarti kalau dari Kak Cia sendiri mungkin boleh gak sih di highlight sedikit ya. Kan tadi Kak Cia mungkin udah sempat kerja juga ya waktu itu setelah lulus, dan akhirnya benefit apa sih setelah ngerasain gitu ya Kak sebelum ikut bootcamp dan sesudah pas lagi kerja itu apa gitu? Oke, tadi aku bilang di awal aku itu kan terjun ke front end sebenarnya ilmu masih basic dan dasar banget ya. Jadi pasti berasa sih sebelum dan setelah ikut bootcamp gitu. Sebelum ikut bootcamp aku ngerasa kayak kalau nge-stuck gak tahu harus tanya kemana. Kalau nge-stuck tanya Google belum tentu terjawab kan kayak gitu. Setelah ikut bootcamp logik jadi makin jalan ya kan. Terus HTML CSS jadi lebih mantep gitu kan. Terus back end pun walaupun sekarang aku fokusnya ke front end, back end pun dapat ilmunya kayak gitu kan. Terus kayak jadi lebih pematangan materi di akunya secara pribadi itu lebih dapet banget sih Kak. Kayak gitu sih mungkin ya yang ngebedain itu. Karena memang jelas banget bedanya, kayak yang tadinya gak bisa jadi bisa gitu kan. Yang tadinya error tuh bingung mau ngapain, sekarang ada mentor ya kan, ditanyain gitu kan. Sekarang setelah lulus bootcamp, cari tahu di Google kayak gini loh gitu. Jadi kayak lebih terarah sih, kayak yang tadinya nggak tahu nyarinya di mana gitu. Sekarang setelah ikut bootcamp jadi lebih tahu gitu caranya, nyarinya, keywordnya kayak gitu-gitu sih. Karena mentor juga banyak sih yang ngasih insight kayak gitu kan, materi-materinya mereka gitu sih Kak. Oke, jadi emang lebih ke mentorshipnya ya. Jadi emang karena rata-rata juga sama sih sama kayak Kak Cia, kayak kalau belajar tuh sebenarnya bisa ya otodidak ya, belajar dari Google, belajar dari YouTube. Tapi mungkin ada keterbatasan sendiri dan juga mungkin emang ya agak kurang terstruktur juga kali ya kalau belajar sendiri. Sedangkan kan kalau mungkin di bootcamp itu lebih terarah ya teman-teman. Jadi kita dikasih jadwal nih, emang harus belajarnya ini dulu, ini dulu. Jadi lebih enak sih mungkin ya kalau di bootcamp. Oke, dan berarti kalau dari Kak Cia boleh gak sih sedikit juga nih mungkin menceritakan tentang career preparation dari dibimbing waktu itu, sepengalaman Kak Cia tuh gimana sih gitu? Iya, memang dari dibimbing itu poin plus juga sih sebenarnya itu Kak, ada career preparation. Jadi ada satu sesi kelas khusus untuk career preparation gitu. Di kelas itu kita diajarin gimana sih bikin CV, terus gimana sih nulis LinkedIn tuh yang bagus kayak gitu, yang bisa menarik gitu kan, yang bisa orang tuh tahu kalau kita tuh seorang front end, orang tuh tahu kalau kita full stack gitu, orang tuh tahu kalau kita back end kayak gitu kan. Memang di kelas itu kita dijelasin secara rinci juga gitu, apa sih yang perlu ditulis, apa sih yang gak perlu ditulis kayak gitu. Dan memang ini cerita sedikit ya Kak. Boleh silakan. Waktu itu kebetulannya juga di kelas career preparation itu aku kebetulannya jadi siswa yang LinkedIn-nya langsung di review sama mentornya saat itu juga ya.
Jadinya aku langsung ganti dong sesuai dengan arahannya kan. Tepat setelah 2 atau 3 hari gitu, setelah aku ganti itu LinkedIn-nya gitu kan. Dan memang bersyukurnya aku nulisnya pakai bahasa Inggris ya. DM LinkedIn-ku tuh banyak yang nawarin. Ada sekitar 2 atau 3 perusahaan yang nawarin gitu. Dan memang kebanyakan yang nawarin juga mereka tuh sebenarnya kantor pusatnya di luar negeri gitu. Cuman mereka cari recruiternya nyari orang buat yang kerja di Jakarta gitu. Cuman kan itu bukti ya kalau career preparation-nya itu ada ini ya, ada impactnya dapat banget buat aku gitu. Karena memang benar-benar itu cuma selang 2 atau 3 hari setelah aku ganti. Wow, emang apa sih Kak waktu itu yang di review dan akhirnya diganti sampai bisa ada 2 ya tiba-tiba yang datang ke LinkedIn Kak Cia? Memang untuk pertama itu tentang about-nya gitu. About-nya itu kita dikasih tahu kayak seorang front end developer about tuh ditulisnya kayak apa sih kayak gitu. Kita ditulis kayak gimana. Terus juga paling banyak orang pasti perhatiin juga pasti bagian work experience ya. Betul. Karena kan orang tahu experience, oh dia kerja di sini sampai dari tanggal segini sampai tanggal segini gitu kan. Tapi kalau di career preparation ini dikasih materi buat bilang kayak coba kamu tulis kira-kira waktu kamu kerja itu kamu ngerjain apa aja sih kayak gitu. Coba di list gitu kan, dibikin listnya gitu. Dan aku memang yang tadinya kosong aku isi ya kan. Terus juga bagian kayak title itu kan aku kayak biasa kalau di work experience, biasa kalau magang kan tulisnya magang gitu kan ya. Kemarin aku disaraninnya coba kamu tulisnya jangan magang, langsung aja tulis front end web developer kayak gitu. Jangan malu buat nulis kayak gitu biar orang tuh tahu kan kayak gitu. Dan ya itu yang tadi aku bilang impactnya dapat banget setelah aku ganti 2-3 hari langsung dapat gitu. Wow, ternyata menarik juga. Soalnya aku belum pernah sih mendengar hal ini. Jadi emang ternyata sepenting itu juga ya LinkedIn ini buat kita perbaikin. Apalagi mungkin kalau misalnya di YouTube atau sendiri belum tentu ya kita kepikiran buat ngeganti about-nya jadi kayak gini atau mungkin experience-nya kita ganti jadi kayak gini. Dan ternyata waktu itu dibantu sama tim talent support ya Kak Cia. Dan ternyata habis dibantu sama tim talent support kita akhirnya ada ya yang ngechat Kak Cia melalui LinkedIn untuk akhirnya nawarin pekerjaan ya waktu itu. Wow, keren banget. Dan berarti kalau dari Kak Cia sendiri mungkin ada gak sih tanggapan gitu menurut kakak kalau udah berkecimpung nih mungkin di dunia web developer ini tapi tetap pengen ikut bootcamp itu gimana sih gitu? Mungkin kalau tanggapan ini ya kebanyakan orang yang udah berkecimpung di dunia IT gitu terutama web development pengen ikut bootcamp mungkin memang sasaran utamanya penyaluran kerja ya karena kan dari dibimbing pun ini ya ngasih fasilitas untuk adanya penyaluran kerja kan kayak gitu. Terus juga mungkin lebih menambah materi ya karena kan kalau orang sekarang belajar otodidak dari Google bukan yang nggak bisa gitu. Banyak juga gitu tapi kalau dari mentor pasti ketika nggak tahu ada yang ditanya gitu kan karena kebanyakan orang belajar tuh pengen nanya tapi nggak tahu nanya ke siapa kan kayak gitu. Betul. Jadi mungkin itu ya Kak yang jadi poin plusnya gitu karena memang ikut bootcamp tuh selain sertifikatnya juga ilmunya memang career preparationnya juga tadi gitu memang penyaluran kerja sih mungkin itu yang aku bisa mikir kenapa orang-orang yang udah kerja di bidang itu juga masih pengen ikut bootcamp itu sih Kak. Setuju sih aku. Jadi emang rata-rata kalau dari profiling teman-teman dibimbing juga ini rata-rata emang pengen apalagi yang khususnya yang web development ini ya itu emang orang-orang yang udah kerja di bagian web development pengen mematangkan diri dan penyaluran kerja sih. Dan emang karena gak tau aku juga bingung ya kenapa salah satu yang paling gampang banget gitu buat ke hiring partner sama hiring company kita tuh emang web development gitu. Dan mungkin emang itu tadi ya fun fact yang aku sempat sebutin juga teman-teman emang sebanyak itu kebutuhan untuk talenta digital khususnya di bagian front end back end developer ini tapi sebenarnya yang talentanya tuh dikit gitu. Jadi segampang itu teman-teman buat di hire ya sama perusahaan-perusahaan kalau emang kerjanya itu jadi web developer. Kayak kalau nggak salah sih waktu itu dari mungkin insight yang sebelumnya juga teman-teman kayak dari Kamizi juga asalkan kita punya kemauan juga bahkan lulusan SMA pun bisa ter-hire gitu ya kan. Jadi emang teman-teman jangan ragu-ragu sih kalau mungkin emang pengen belajar bisa mungkin belajar otodidak dulu terus habis itu baru pengen mematangkan diri mau ikut bootcamp boleh banget gitu. Oke, berarti mungkin next question juga nih
nih Kak Cia. Berarti Kak Cia dulu sebelumnya kan udah pernah kerja ya di bagian front end. Berarti prospek karir menurut Kak Cia nih sebagai front end itu kayak gimana sih ke depannya gitu? Ini masih sepemahaman aku aja ya Kak, karena jujur aku juga kan masih baru ya, belum lama-lama banget gitu. Mungkin kalau memang baru lulus dari bootcamp atau misalkan memang baru terjun, bisa masuk cari yang entry level gitu. Karena nanti setelah entry level ya jangan stuck di situ aja gitu kan. Cari yang lebih tinggi lagi gitu kan, junior. Nanti setelah junior ada mid senior, baru senior. Nanti setelah senior biasanya masuknya ke technical lead. Aku juga lupa istilahnya, tapi dia memang yang udah lebih ini ya, udah kayak team lead gitu, team leadernya kayak gitu kan. Dan memang perjalanannya pun ini ya, kerjanya memang kalau entry level pasti belum banyak gitu kan, karena kan itu masih baru gitu kan. Tapi nanti kalau udah makin ke junior, makin ke mid senior, makin ke senior gitu, itu akan lebih susah lagi, akan lebih banyak belajarnya lagi, akan lebih banyak ilmunya lagi gitu kan, akan lebih banyak kerjanya lagi kayak gitu sih Kak. Mungkin untuk prospek karir yang aku tahu baru itu sih. Oke, jadi emang kalau prospek karir tadi juga mungkin aku udah sempet bilang juga kali ya di awal, emang sebanyak itu sih yang dibutuhin web developer di luar sana. Padahal emang ya talentanya juga belum sebanyak itu. Jadi kalau teman-teman emang pengen switch karir itu jangan ragu-ragu seperti yang tadi aku bilang akhirnya. Dan mungkin selanjutnya juga nih Kak Cia, berarti kenapa sih akhirnya penting gitu untuk mengikuti bootcamp di Bimbing, khususnya yang minat di bidang full stack atau mungkin front end dan back end web developer gitu. Ini kayaknya udah aku bilang juga ya tadi kan ya. Pertama memang secara mentornya tuh berpengalaman banget. Karena memang aku pun mentornya banyak yang kayak ketika aku tanya mereka bisa kasih jawaban yang sesuai gitu, bisa kasih solusi gitu kan. Kalau boleh spill ada nggak nama mentor sini, mungkin ada yang nonton mentornya? Ya Mbak Helen. Mbak Helena tuh terkenal banget, dia salah satu yang ngisi ini juga video on demand kita, jadi terkenal sih Kak Helena ya. Halo Mbak Helena. Ya Mbak Helen, Mas Dwi. Banyak ya waktu Banyak itu ya. ya. Oke, mungkin gimana nih Kak pesan-pesan sama mentornya waktu itu, waktu ngebantu? Seluruh mentor banyak yang bantu, nggak cuma satu. Memang semua mentor ketika kita tanya pasti mereka bantu jawab gitu kan. Kalaupun mereka nggak bisa bantu jawab saat itu gitu kan, mungkin ya karena kesibukan atau apa. Ketika kelas mereka kan includein pertanyaan yang kita tanya gitu, dan di sharing juga gitu. Karena kan mungkin ada teman-teman juga yang ternyata errornya sama gitu, tapi mereka nggak tahu gitu kan. Jadi bisa sekalian belajar juga kan kayak gitu. Terus juga mungkin yang tadi aku juga udah sebutin career preparationnya ya, karena kan career preparation itu aku nggak bisa bilang itu ngebantu kita 100%, karena kan memang balik lagi mereka ngebantu kita untuk gimana sih nunjukin kalau kita tuh seorang front end, tapi balik lagi yang jadi front end, yang jadi back end, dan yang jadi full stack itu kan kitanya gitu. Jadi kitanya juga yang harus usahakan. Terus juga ini ya Kak, materinya gitu, struktur silabusnya itu menurutku dari awal sampai ending, dari awal banget belajar pengenalan sampai final project itu tertata banget. Dan kita yang mungkin awam masih nggak tahu sih kalau mau jadi full stack, front end atau back end belajarnya dari mana gitu, mulainya dari mana gitu kan. Silabusnya sangat ngebantu sih, dan silabusnya juga kalau kita baca gitu pertama daftar tuh silabusnya itu bener-bener ngejelasin dengan detail ya kalau aku lihat kemarin. Terus juga networking gitu, karena kan teman-temannya juga kalau diskusi bisa langsung di situ gitu kan. Terus juga apalagi ya, banyak sih Kak, memang harus dicoba ya. karena memang aku secara pribadi bener-bener ngerasa banyak kebantu banget, materinya pun dapet banget. Mentor dari feedback dan kayak mentor tuh nggak cuma ngasih materi gitu, tapi feedbacknya juga ada, insight-nya juga ada gitu kan. Kadang kayak di luar jam kelas pun, di luar jam konsultasi pun mereka tetap bantu kita kan. Willing gitu. to help juga ya berarti betul. mereka. Oke. Itu sih, jadi aku sangat amat terbantu gitu. Bahkan aku sebenarnya ngerekomendasiin temanku juga gitu, kalau mau ikut bootcamp di sini aja gitu, karena memang aku pun udah merasakan kan gitu, dan memang aku pun ngerasa kayak aku sangat terbantu kayak gitu. Jadi itu sih mungkin ya Kak. Oke, jadi mungkin kita menuju akhir juga nih Kak, dan mungkin boleh Kak Cia sedikit kesan dan pesan gitu selama ikut bootcamp di Bimbing, dan juga mungkin kalau dari Kak Cia ada nih mungkin pengen kasih ke teman-teman atau ya mungkin student ataupun calon student yang nonton video kita hari ini, ada nggak gitu kesan pesannya? Mungkin ini ya Kak, kebetulan aku dapat kalimat ini dari kelas manajerku juga.
ketika aku lagi belajar backend. Dia bilang memang programming is not for everyone gitu. Memang kenyataannya kan programmer itu kerjanya bukan cuma susah gitu, tapi Betul. memang harus kerja yang kerjanya pun gak cuma dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Betul. Kapanpun dimanapun pasti kerja. Kalaupun gak kerja ujung-ujungnya belajar. Mana lagi kan serba digital itu kan serba makin maju ya tiap tahun tiap waktu gitu kan. Dan itu yang bikin kita kayak masa kita stuck di sini aja kan kayak gitu. Memang susah gitu loh. Susahnya pun gak cuma sekedar kayak susah ngoding gitu, tapi susahnya tuh susah buat komitmen belajar setiap hari, belajar setiap waktu kan itu juga. Terus aku sebenarnya kalimat itu nyesek banget sih kalau aku baca gitu kan. Tapi memang kadang pasti ada beberapa teman-teman yang mungkin ikut bootcamp juga saat ini gitu, ngerasain kan. Sampai akhirnya malah berpikir kayak, sia-sia nih gue bayar segini ikut bootcamp kayak gitu kan. Ujung-ujungnya bukan passion gue kayak gitu kan. Pasti ada kan yang berpikir kayak gitu. Mungkin kalau dari aku pesan-pesannya buat teman-teman yang mau ikut bootcamp atau lagi ikut bootcamp juga gitu ya. Yang mau ikut bootcamp mungkin kayak sekarang kan udah bisa ya Kak front and back end gitu. Kan ada juga konsultansi itu kan. Jadi mungkin boleh tanya dulu gitu. Sekiranya peminatannya peminatannya itu lebih kemana kayak gitu kan. Jadi lebih terarah juga gitu kan. Tapi buat teman-teman yang udah terjun langsung ke bootcamp gitu, yang sekarang lagi kelas mungkin ya, jangan pernah ngerasa sia-sia sih. Walaupun memang programming is not for everyone gitu. Tapi menurutku usaha itu akan membuahkan hasil sih. Karena memang kalau ada niat, kalau ada usaha gitu, kalau emang dilakuin memang susah gitu. Pasti tertekan juga, pasti kayak ada rasa-rasa pengen menyerah gitu kan. Tapi jangan ngerasa sia-sia sih. Karena kalaupun setelah ikut bootcamp kita nggak kerja di bidang web development gitu. Tapi setidaknya kita bisa jadi orang yang satu langkah lebih maju di bidang digital kan kayak gitu ya. Jadi itu sih mungkin lebih kayak jangan pernah ngerasa sia-sia karena udah ikut bootcamp gitu. Tapi manfaatin aja, manfaatin aja gitu. Karena pasti ada manfaatnya gitu. Mungkin hasilnya nggak kelihatan sekarang gitu kan. Pasti kedepannya ada gitu kan. Jadi jangan pernah ngerasa sia-sia gitu. Karena itu juga kan yang bikin kita lost confident ya. Itu yang bikin kita kayak aduh kayaknya gue gak bisa deh kayak gitu. Jadi itu sih mungkin lebih kayak di usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Jadi jangan pernah ngerasa sia-sia sama apapun. Apalagi kalau udah ikut bootcamp. Itu doang sih Kak yang pengen Oke, menarik banget ya. Mungkin kesan-pesan dari Kak Cia. Dan hari ini kita pembahasannya sampai situ aja teman-teman. Jadi di sini teman-teman akhirnya tahu ya kalau misalnya orang-orang yang sebelumnya mungkin udah kuliah di bagian IT gitu ya, akhirnya mungkin udah sampai bahkan kerja juga di bagian web development, entah itu front end ataupun back end. Masih banyak banget teman-teman yang masih ikut bootcamp. Kenapa? Karena ya itu balik lagi, mungkin karena pengen penyaluran kerjanya kah, atau mungkin pengen mentorshipnya itu kah, yang kayak aduh kalau ada error nih pengen nanya nggak tahu mau nanya ke siapa, ke Google pun belum tentu ada yang ngejawab. Ya bisa ada mentor gitu kalau dari bootcamp. Dan mungkin waktu pas Kasia juga ya, pas masih entry level ibaratnya pas lulus dari sistem informasi itu mendapatkan kerja dan akhirnya ikut bootcamp, ternyata nambah kayak mini project yang bisa akhirnya setiap kita mau apply lagi di tempat lain, kita bisa tuh presentasiin ya Kak untuk mini project yang udah dilakuin. Jadi lebih membuat interviewer tuh yakin kalau misalnya kita tuh banyak yang udah dilakuin sebelumnya. Dan tadi juga menarik ya Kak Cia. Jadi teman-teman di sini kalau mungkin sekarang lagi ikut bootcamp, jangan pernah ngerasa ilmu yang udah dipelajarin itu sia-sia. Karena emang ilmu tuh gak ada yang sia-sia ya teman-teman untuk dipelajarin. Jadi tetap do your best teman-teman di sini mungkin yang masih belajar ya di bootcamp, itu tetap semangat dan menghasilkan hasil yang terbaik ya. Semoga sampai akhir gitu. Oke teman-teman, kalau gitu thank you banget udah nonton di Deep Talk kali ini. Jangan lupa juga teman-teman di sini untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau mungkin ada pertanyaan, pengen nanya tentang konsultasi bootcamp, bisa banget langsung klik ke website dibimbing.id. Oke, thank you teman-teman atas waktunya. Thank you juga Kak Cia hari ini atas waktunya. Bye-bye, see you next time. Thank you.